ingin disampaikan, nanti takutnya kelupaan ya, tulisnya di chat. Nanti akan kita bahas di akhir sesi. Oke, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan atau belum? Ya, Oke, jadi pagi ini kita akan membahas beberapa hal teknis ya. Jika kita bahas hari pertama kemarin tuh lebih banyaknya lebih ke aspek teoritis atau pemahaman. Nah, semoga di aspek teknis ini bisa kita langsung aplikasikan. Jadi nanti topik pertama ada terkait jurus menabung atau bahasa kerennya wealth accumulation. Kemudian topik kedua nanti ada sedia payung sebelum hujan terkait wealth protection. Topik ketiga adalah bersihkan harta biar berkah. Dan topik keempat mengenai mengelola uang sebagai bentuk cinta keluarga. Saya di sini akan menyampaikan di topik pertama, nanti topik kedua akan disampaikan oleh Bu Alia, topik ketiga disampaikan oleh Pak Beni, dan topik keempat akan disampaikan oleh Bu Dewi. Nanti yang kita sesi interaktif aja ya, kalau misalkan teman-teman ada yang eh, kita lihat di chat nanti misalnya ada yang ingin diskusikan gitu. Nah, jadi pertama kita akan mereview kembali recall yang kemarin kita sempat sudah bahas pada D1. Jadi topik ini spesifik mengenai jurus menabung Islami, membangun kekayaan, mewariskan keberkahan, dan ini salah satu panduan kita terkait finansial syariah. Nah, sebelumnya mungkin kita recall kembali yang pertemuan pertama ya. Jadi kita agak sedikit perbedaan antara memandang harta antara orang Islam dengan orang yang di luar Islam. Yang mana kalau misalkan secara Islam kita memandang harta sebagai amanah. Jadi kekayaan itu adalah amanah dari Allah dan kita harus memastikan bahwa input dan outputnya akan dipertanggungjawabkan. Jadi bukan cuma terkait dunia, tapi juga terkait akhirat. Kemudian di sini Islam juga melarang adanya larang iktinas namanya. Jadi Islam dilarang untuk melakukan penimbunan harta, even dalam bentuk barang ataupun bentuk uang. Karena kalau misalkan harta ditumpuk pada orang-orang tertentu, maka distribusi kekayaan akan bergeser dan itu akan memberikan efek buruk bagi masyarakat. Demikian juga apalagi menumpuk barang, itu akan menyebabkan keseimbangan ekonomi. Dan yang terakhir, ya sorry maaf. Nah, kita harus memastikan bahwa pertumbuhan aset kita harus berdasarkan kerja yang adil. Jadi tidak ada istilah dalam Islam kita berbisnis ada pihak satu yang dizolimi dan ada pihak satu yang untung. Itu sangat tidak berkeadilan. Nah, kemudian terkait pos keuangan syariah, kita harus sadari bahwasanya setiap kita menerima uang atau pendapatan, mungkin sebelumnya dari Bu Santi sempat menyampaikan juga ya ada porsi-porsi tertentu. Nah, kita harus ingat, nafkah kita itu, rezeki kita ada pembagiannya. Pertama untuk hal-hal wajib seperti zakat. Ini memang nanti akan ada penjelasan lebih jauh terkait detailnya terkait nisab dan haul. Nanti Pak Beni juga sedikit membahas terkait hal ini. Nah, kemudian setelah mengeluarkan wajib, kita harus memenuhi kebutuhan pokok kita dulu atau daruriyat. Itu terkait pandang, sangan, papan, kesehatan, pendidikan. Karena kalau ini tidak dipenuhi, ini bisa mengganggu hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga, tabungan investasi. Ini terkait dana darurat, tujuan keuangan jangka panjang. Nah, kita akan fokus di sini bagian tiga ini, tabungan investasi. Dan yang keempat, kita harus mengalokasikan juga untuk infak dan sedekah. Nah, yang kelima, baru kita bisa alokasi untuk gaya hidup atau hiburan yang lebih mewah. Jadi jangan sampai dibalik-balik gitu urutannya. Karena nanti kalau jika dibalik-balik, efeknya mungkin nggak terasa langsung sekarang, tapi dalam jangka panjang akan berikan efek negatif ke hidup kita. Sorry. Jadi, nah ini adalah lima pilar eh, well, well dalam Islam. Jadi kita sampaikan pertama nomor satu, maaf, nomor satu terkait wealth creation, menjemput rezeki yang halal. Jadi kita pastikan sumber rezeki kita halal. Yang kedua, terkait wealth accumulation, menggandakan dan mengoptimalkan harta untuk jangka panjang melalui investasi syariah. Kita pastikan tabungan kita, investasi kita memenuhi kaidah syariah. Yang ketiga terkait wealth protection atau melindungi harta. Ini berkaitan dengan takaful dan asuransi syariah.
Kemudian yang keempat berkaitan dengan wealth purification atau zakat ya. Dan yang kelima terkait distribution. Ini bisa wasiat, wakaf, ataupun yang lainnya. Oke, kita langsung masuk ke fakta yang terjadi di masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah fakta yang sangat mencengangkan gitu ya. Jadi menurut data Goodstat 2024 dan OJK, kita sedang menghadapi darurat finansial. 69,9 orang Indonesia tidak memiliki tabungan sama sekali. Dan lebih dari 70% orang hidup tanpa dana darurat. Jadi hidupnya dari bulan per bulan tanpa ada buffer sama sekali. Dan kemudian sebanyak 23,4% orang mengaku tidak mampu menyisihkan pendapatan secara konsisten. Nah, ini adalah dari survei usia 60 tahunan, dari 100 orang hanya satu orang yang kaya raya, 4 orang mandiri secara keuangan, 5 orang masih harus tetap bekerja di usia saatnya sudah pensiun, 12 orang harus menurunkan gaya hidup, 29 meninggal, dan 49 orang bergantung pada orang lain. Indonesia adalah salah satu negara di mana ketergantungan lansia kepada generasi setelahnya cukup tinggi. Memang di satu sisi ini adalah ladang pahala bagi anak, tapi kita sebagai orang tua tentu tidak ingin membebani anak di masa depannya, sehingga dapat mengganggu keberlangsungan hidup mereka. Nah, di sini mungkin ada yang pernah mendengar terkait Aiki ya. Mungkin di kolom chat kalau misalnya ada yang komen juga pernah dengar terkait kesehatan finansial nggak, Bapak Ibu? Atau mungkin ada yang silakan di chat kalau misalkan pernah dengar atau enggak, kira-kira bedanya apa perbedaan financial question sama intellectual question. Nah, sejak kecil kita selalu diajarkan bahwasanya belajar supaya pintar, supaya sukses. Nah, definisi suksesnya seperti apa? Karena ternyata antara IQ dengan financial question ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita bilang kecerdasan intelektual ini berkaitan dengan fokus pada kognitif atau dari yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, yang sebelumnya tidak mengerti menjadi mengerti. Namun ini tidak mengasah suatu kebiasaan. Sedangkan financial question itu adalah kemampuan mengolah harta, mengoptimalkan harta agar bekerja untuk kita. Nah, bedanya adalah IQ itu bisa dilatih, sedangkan financial question itu muncul dari habit atau kebiasaan. Nah, coba kita lihat kasus berikut ini. Pernah dengar kasus seperti ini? Atau mungkin tetangga kita ada yang bilang, loh, dia kan harusnya terdidik kok bisa berhutang gitu. Padahal gajinya besar kok bisa berhutang seperti itu gitu. Ternyata ini adalah faktornya adalah karena minimnya kecerdasan finansial. Karena seseorang yang pintar memiliki kondisi yang bagus, tapi tidak memiliki kebiasaan yang baik, dia akan tetap terjebak dalam hutang. Contoh kayak di kasus satu, mantan pimpinan bank di Mamuju nekat mencuri dana desa sebesar 388 juta akibat terhutang. Secara lahiriah kita akan memikir pimpinan bank pasti secara kognitif atau intelektual sangat tinggi, tapi kok bisa kena hutang gitu. Kasus dua juga sama. Pegawai bank mencari uang nasabah 360 juta karena utang trading spekulatif. Juga sama, kita bilang dia pegawai bank, harusnya dia lebih paham terkait keuangan. Tapi realitanya bukan seperti itu. Malah dia yang terjebak hutang. Nah, kemudian kasus yang ketiga. Ini yang cukup heboh kemarin karena menimbulkan efek domino yang sangat besar di perekonomian. Raksasa korporasi Sritek terjebak penyalahgunaan utang triliunan rupiah ke bank. Dilakukan oleh manajemennya. Dan kita yakin manajemennya bukan orang sembarangan. Pasti mereka ada orang-orang pintar yang sekolah. Tapi ternyata itu tidak cukup. Karena suatu kecerdasan finansial harus dilatih. Bukan cuma seperti diajarkan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah inflasi atau investasi. Inflasi dan investasi. Kita sering dengar ya mungkin di berita ya. Inflasi tahun ini 3%, 4%, 5%. Sebenarnya itu apa gitu? Apa efek ke kita gitu? Karena kalau kita nggak melek, akhirnya kita akan juga terkena imbasnya. Jadi kalau kita menyimpan uang di bank, di bawah bantal atau sederhana rekening biasa, itu sebenarnya tidak aman. Karena akan terjerat inflasi. Inflasi sendiri adalah proses menurunnya nilai uang. Gampangnya kayak sekarang bahan-bahan pokok pada naik ya. Misalkan beras lah kita bilang. Dulu misalkan anggaplah Jabodetabek 70 ribu mungkin dapat beras premium. Sekarang harus 90 ribu, 100 ribu.
nggak tahu tahun depan bisa naik lagi gitu. Itu karena uang kita terkena inflasi. Artinya daya uang, daya membeli kita semakin melemah. Nah, sedangkan investasi, kita ada menempatkan uang kita, dana kita ke tempat yang bertumbuh. Tujuannya supaya kita bisa mengalahkan tingkat inflasi. Sederhananya kalau misalkan tingkat inflasi suatu negara 3%, kita berusaha untuk mencari investasi yang bisa memberi kita nilai imbal hasil 7%. Jadi kita masih ada kenaikan gitu. Nah, sekarang kita bahas nih. Kita di Indonesia diajarkan hemat pangkal kaya ya. Nah, hematnya apakah ada artian menabung atau investasi? Karena kalau kita bahas seperti tadi, mungkin kita menabung nih. Kita menabung di bank ataupun menabung sendiri gitu ya. Itu tujuannya hanya untuk menyimpan. Resikonya relatif tidak ada, tapi dia akan tergerus inflasi. Misalkan nih kita melatih anak untuk menabung, dia mau beli mainan. Tabung, anggaplah setiap bulan 10.000. Dia mau beli mainan 50.000. Ternyata ketika uangnya cukup 50.000, harga barang sudah naik. Nah, transaksinya biasanya di perbankan. Ini simpan pinjam sifatnya. Sedangkan investasi ini tujuannya memperoleh untung. Kemudian ada risiko. Nah, ini jadi poin pentingnya, ada risiko terukur. Karena di Islam, setiap investasi pasti ada risikonya, apakah untung atau rugi. Jadi tidak ada istilahnya satu pihak benar-benar untung, satu pihak yang benar-benar rugi. Makanya kita perlu mempelajari terkait investasi. Dan transaksinya bisa jual beli aset, atau pasar modal, ataupun sektor real. Oke, contohnya seperti ini. Apa sih perbedaan investasi aset real dan aset keuangan? Pertama, kalau aset real itu berwujud fisik. Dia tahan terhadap inflasi, potensi kenaikan nilai modal. Ini contohnya kayak kita bangun kontrakan, kos-kosan, properti, tanah gitu. Cuman kelemahannya, likuiditasnya rendah. Kalau kita butuh cepat, kita nggak bisa mencairkan dana secepat mungkin. Dan biaya perawatannya besar dan butuh modal besar. Untuk zaman sekarang misalnya, anak-anak muda, berat sekali kalau misalkan dia harus berinvestasi di aset real. Karena untuk menghidupi sehari-hari cukup susah gitu. Nah, sedangkan aset keuangan, ini likuiditas lebih tinggi. Jadi kalau misalnya kita butuh, kita bisa cepat cairkan. Bisa diversifikasi. Kemudian kalau kekurangannya memang tidak berwujud, volatilitasnya pasar tinggi, apalagi terkait kondisi sekarang ya geopolitik kita ada perang segala macam, ada perubahan yang signifikan biasanya, dan ada risiko gagal bayar. Nah ini contohnya adalah saham, suku, reksadana syariah ataupun deposito. Nah, Bapak Ibu udah pernah menentukan tujuan keuangan belum? Mungkin di pertemuan sebelumnya Mbak Sela sempat bilang ya, tahun ini kita ada pembayaran besar apa aja nih? Misalkan anak sekolah, ataupun ada yang harus bayar pajak motor, pajak kendaraan, ataupun bayar cicilan rumah gitu. Dalam prinsip keuangan, kalau misalkan kita nggak punya tujuan jelas, kita akan bingung uang diapakan. Jadi makanya penting sekali kita untuk menentukan tujuan keuangan kita. Nah, ini sangat umum kita dengar ya. Kita harus menentukan dengan metode SMART ya. Specific, measurable, achievable, realistic, and time limit. Contohnya, kita mau untuk pendidikan anak masuk SMP, misalkan 3 tahun lagi. Nah, itu kita bisa hitung. Kebutuhan misalnya 100 juta. Nanti kita bagi nih, selama 3 tahun itu kita tiap bulannya nabung berapa. Nah, dengan metode seperti ini, kita bisa menentukan berapa saving kita per bulan. Nah, nanti ketika kita butuh uangnya, uangnya sudah ada gitu. Jadi kita bisa lebih tenang. Nah, tapi ini yang jadi poin pentingnya. Di Indonesia sendiri, investasi syariah itu baru-baru mulai booming ya semenjak COVID ya. Kita harus hati-hati di sini, karena di Indonesia sendiri masih banyak juga investasi non syariah. Kenapa non syariah? Karena adanya riba pertama. Itu ada tambahan bunga, kemudian ada goror, keterjelasan kontrak atau objeknya nggak jelas. Maisir, ada perjudian untung rugi tanpa ada analisa skor yang pasti. Kemudian ada tindakan spekulasi manipulasi. Dan pastikan yang paling penting adalah hanya berinvestasi pada bisnis sektor halal, bebas dari alkohol, rokok, dan lain-lain. Nah, di Indonesia kalau misalkan Bapak Ibu sering investasi saham, yang sering ngasih untung biasanya bank konvensional ya, ya kita nggak boleh. Itu di luar dari syarat syariahnya. Nah, apa sih contohnya? Pertama, kalau kita bicara investasi risiko rendah, ini sangat cocok untuk pemula untuk menjaga likuiditas aset. Itu adanya emas atau logam mulia. Nah, tahun lalu unik ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya emas itu
untuk orang-orang yang old school gitu ya, disimpan untuk jaga nilai gitu ya. Tahu-tahu tahun lalu itu terjadi anomali yang mana emas naik sampai 60%. Jadi yang megang emas biasanya untung tuh. Nah, hakikatnya ini adalah salah satu yang paling mudah gitu. Artinya kalau misalkan kita mau investasi, ya tinggal ambil, beli, taruh aja gitu. Yang penting disimpan tempat yang aman. Kita nggak perlu mikirin ini, faktornya nggak susah. Bisa ditinggal lah gitu. Kemudian deposito syariah, ini ke bank dengan akad mudharabah bagi hasil. Ini risikonya juga sangat kecil sekali, jamin returnnya juga kecil. Karena kembali lagi di investasi adalah high risk, high return. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi returnnya. Nah, kemudian untuk yang risiko sedang, ada reksadana syariah, ada suku. Nah, nanti reksadana ini sederhananya adalah kita menyerahkan uang kita kepada pihak profesional untuk dilakukan investasi. Ada lembaganya nanti gitu. Nah, ini returnnya sekitar 6-10%. Kemudian suku atau obligasi syariah, ini sudah berharga dari pemerintah. Biasanya diterbitkan pada waktu-waktu tertentu. Ini returnnya sekitar 5-8% per tahunnya. Nah, kemudian yang investasi risiko tinggi, saham syariah sama reksadana saham syariah. Nah, untuk dua hal ini, seseorang harus bisa menganalisis apakah cenderungannya akan naik atau turun. Jadi kalau kita bilang ini nggak applicable untuk semua orang, karena kita butuh strategi, kita butuh baca kondisi gitu, baru kita bisa aman. Dan ini biasanya orang-orang lebih deg-degan gitu, karena kalau ada situasi tertentu tiba-tiba nilainya turun gitu. Nah, ini juga sedikit memberi informasi ya. Sekarang itu kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba salah satu investasi syariah, pemerintah sedang mengeluarkan suku retail SR024, T3, dan T5. Jadi sederhananya ini adalah surat dari pemerintah ya, di mana kita bisa ikut terlibat untuk berinvestasi. Yang tenor 3 tahun itu penawaran dibuka dari 6 Maret sampai 15 April, jatuh temponya 10 Maret tahun 2029. Nah, itu kupon itu atau keuntungan 5,55% per tahun. Tanggal untuk nanti akan dapat keuntungan setiap bulannya sekitar tanggal 10. Kalau kita simulasi investasi misalnya nih, kita investasi 10 juta. Nanti setahun kita dapat 555 ribu. Total 3 tahun kita dapat 1,6 juta. Ini akan lebih bagus daripada kita naruh uang cuma di simpanan biasa karena nilai akan turun. Kemudian ada juga yang kedua SR024T5 untuk tenor 5 tahun, kuponnya lebih tinggi 5,9%, total returnnya juga lebih tinggi. Nah, kemudian terkait di mana kita bisa melakukan investasi syariah ini. Di Indonesia sebenarnya banyak sekali perusahaan-perusahaan sekuritas ya. Tapi karena kita tersegmentasi di industri syariah, kita harus memastikan perusahaan yang kita pilih memiliki sistem syariah. Pertama, mungkin ada beberapa contoh di sini ya. Ada kayak Beyond punya BSI, Bank Indonesia, kemudian Bank Muamalat juga bisa. Kemudian kalau teman-teman pernah coba buka Indo Premier Syariah, itu IPOT ada syariahnya juga, ada filter syariah. Kemudian ada Stockbit atau Bibit Syariah, ini juga ada filternya, dan juga Bareksa juga ada filternya. Nah, di sini kita bisa melakukan investasi even dari nilai 10 ribu gitu. Beda dengan aset real yang kita harus mengumpulkan uang sekian banyak berinvestasi. Nah, inilah yang harus kita waspadai. Waspada investasi bodong. Zaman sekarang, karena sosial media banyak orang, anak muda khususnya ingin cepat kaya. Sehingga akhirnya biasanya korban antara dua. Kalau nggak anak muda, kalau nggak bapak ibu pensiunan. Kenapa? Karena biasanya orang yang kena ini tidak pernah mengenal investasi. Jadi tiba-tiba ditawarkan dapat uang banyak, malah biasanya hilang. Jadi biasanya pertama janji return tidak masuk akal, menawarkan bunga atau bagi hasil besar tanpa risiko. Misalkan Pak, taruh uang 100 juta nih, nanti setiap bulan dapat sekian gitu tanpa ada risiko. Itu biasanya seringkali bodong. Kemudian ada kedok koperasi atau arisan yang sistemnya mencari anggota baru, skema Ponzi ataupun MLM. Nah, kita harus memastikan bahwasanya kita harus cek legalitas di OJK yang pertama, kemudian kita pastikan investasi halal DSN MUI. Ini dua standar kita ya, cek OJK dan DSN MUI. Oke, ayo kita coba aplikasikan. Pertama misalnya terkait jangka pendek, kita ingin untuk dana darurat atau liburan. Nah, kita bisa memilih instrumen dengan risiko lebih rendah. Karena resiko kehilangan uangnya akan sangat kecil sekali. Kita bisa di deposito syariah, reksadana pasar uang, ataupun sukuk. Kalau jangka menengah misalnya untuk pendidikan anak, misalnya anak mau SD SMP atau ibadah haji atau umroh untuk 5 sampai 5 tahun lagi gitu. Kita bisa mengambil instrumen yang bisa sedikit lebih berisiko.
reksadana campuran, atau saham syariah, atau sukuk. Kemudian untuk jangka panjang, ini biasanya untuk dana pensiun atau pendidikan kuliah anak atau waktu produktif, ini kita bisa bermain di instrumen yang lebih high risk lagi. Saham syariah, reksadana saham syariah, emas ataupun properti. Nah, bagaimana strateginya? Ini mungkinlah salah satu yang nasihat orang orang tua kita dulu ya, disiplin gitu. Mungkin istilahnya keren sekali kayak dollar cost averaging. Intinya adalah kita mencoba disiplin. Misal Bapak Ibu ingin niat nih mengumpulkan 1.200.000 dalam setahun. Nah, kita nabung di instrumen investasi 100.000 setiap bulannya, tanpa peduli kondisi pasar seperti apa gitu. Ini kita tempatkan pada instrumen-instrumen yang resikonya rendah. Nah, dengan kita disiplin seperti ini, nanti setelah setahun, bisa jadi uang kita nggak cuma 1,2 juta, bisa jadi lebih, karena uang juga bekerja untuk kita. Dan ini membentuk disiplin kita karena tidak memberatkan. Jadi kita pilih aja nilai yang sesuai dengan kemampuan kita saat ini. Kemudian strategi yang kedua adalah kita harus bisa diversifikasi aset. Kita pastikan uang kita tidak terletak di satu tempat. Don't put all your eggs in one basket. Diversifikasi adalah kuncinya. Jadi taruh sebagian di saham, di suku, di emas, properti, dan kas untuk dana darurat. Nah, ini yang paling penting. Kita harus melatih anak-anak kita segera mungkin. Pertama, kita harus bisa memberi pemahaman bedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian hindari mubazir dan belanja penuh kesadaran. Jadi terakhir dari saya, jagalah kayamu sebelum miskinmu. Kita harus menjaga 5 perkara sebelum 5 perkara. Untuk memastikan bahwasannya kita muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, waktu luang kita sebelum waktu sibuk, dan kaya sebelum miskinmu, dan hidupmu sebelum matimu. Jadikan harta sebagai alat, bukan tujuan akhir. Gunakan untuk masa produktif kita. Dan mulai hari ini, mari kita perbaiki sistem keuangan kita, disiplin menabung, investasi pada instrumen syariah, dan bangun warisan keberkahan untuk keluarga kita untuk menghindari sandwich generation di generasi berikutnya. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya mungkin kita ke Bu Alia ya Bu ya, materi berikutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tadi Mbak Putra dengan investasi, bagaimana apa namanya kekayaan ini diakumulasikan, maka kalau sesi ini adalah sedia payung sebelum hujan. Ini bukan ngomongin Sunjaya, tapi ini ngomongin wealth protection. Gimana sih supaya harta aman dan terjaga? Next, Mas Putra. Nah, ini kenapa ya gambarnya nggak masuk ya? Oh, oke. Kenapa pakai sunscreen? Ibu-ibu tahu nggak kenapa pakai sunscreen? Ini. Ada yang tahu kenapa kita pakai sunscreen? Terus kenapa juga orang ini pakai helm waktu ngegoreng ikan? Untuk Coba. melindungi. Ah, ya, melindungi supaya apa nih? Biar aman Bu. Cara apa? Biar nggak kena minyak. Nggak kena minyak. Kalau pakai sunscreen kenapa coba? Biar Biar nggak tetap gosong. Sunscreen pipinya menghindari adanya penyakit yang kulit. Oke, next Mas. Pak Putra. Nah, sebelumnya, oke. bentar. Ini sebelumnya ya, ada yang sebelumnya ya? Bukan, ini ya. Oke. Oke. Kita ini mau ngomongin, Bentar, Bu. oke. Oh, ini Bu ya, bener ya? Kita ngomongin manajemen risiko. Seperti tadi, jadi seperti tadi ngegoreng itu ada resikonya, kena cipratan, terus sunscreen main-main di luar itu juga ada resikonya. Resikonya apa? Kena sakit misalnya ya, kulit, terus kemudian kena cipratannya itu juga ada resikonya. Nah, kita tahu naik motor, kita ada resikonya. Resikonya jatuh atau kecelakaan mungkin. Terus kita naik pesawat juga ada resikonya, kita keluar di mana-mana selalu ada resikonya. Nah, untuk kendaliin risiko, kita akan coba gimana sih supaya kita dikendalikan risikonya. Salah satunya tuh dengan penghindaran risiko. Penghindaran risiko tuh kayak udahlah aku nggak usah naik motor atau aku nggak mau goreng gitu, aku nggak mau goreng, kalau disuruh goreng nggak mau gitu, atau aku mau di rumah aja nggak mau keluar, kalau keluar kena sinar matahari, itu juga namanya penghindaran risiko. Atau dipisahin risikonya, misalnya seperti yang tadi dibilang sama Mas Putra, kalau misalnya investasi jangan cuma di satu sisi aja, karena kalau kita main emasnya ke emas aja, misalnya ketika emasnya jeblok nanti habis lah ya, atau main saham aja gitu. Nah, kita
bisa dengan lakukan pemisahan risikonya. Terus ada juga pencegahan pengurangan kerugian. Misalnya kita oke naik motor terus kita pakai helm dong gitu. Itu namanya mengurangi kerugian atau mencegah terjadinya kerugian. Atau misalnya kita tahu kita pakai apa? Kita pakai vaksin misalnya ya, supaya nggak sakit terus kita pakai vaksin. Untuk mengurangi risiko bahwa mungkin akan ada sakit tapi risikonya akan lebih minimum. Nah, di omongan dengan manajemen risiko, selain pengendalian risiko, kita ngomongin tentang pendanaan risiko. Nah, kalau misalnya tadi kayak akhirnya jatuh, sakit, misalnya jatuh, itu kan ada keluar biayanya gitu. Nah, kalau ada biaya kayak begini, siapa yang akan apa namanya handle? Bisa sih kita akan pakai sendiri, ya kan? Misalnya kita nih risiko tadi ternyata hujan-hujanan, nggak pakai hujan-hujanan, qadarullah hujan, terus akhirnya kita sakit misalnya. Terus ini kita kan biaya ke dokternya gimana sendiri? Oke, aku sendiri. Itu bisa kita keluarin sendiri. Tapi ada satu instrumen yang bisa kita gunakan ini untuk membantu kita menjaga eh, apa kekayaan kita supaya kekayaan kita tuh nggak kepake, nggak kegerus gitu. Salah satunya dengan namanya takaful. Apa sih takaful ini dalam Islam? Next, Mas Putra. Nah, takaful ini kalau di kalangan umum kita ngomongnya asuransi. Itu perjanjian tolong-menolong antara peserta untuk menghadapi suatu resiko. Dia memberikan perlindungan finansial dengan cara membagi suatu resiko kepada seluruh peserta. Nah, akadnya apa? Di sini kalau kita dalam ekonomi instrumen syariah selalu tahu kan, harus tahu akadnya nih sebetulnya apa sih? Pertama ada akad hibah tolong menolong. Jadi kita tolong menolong nih di antara para eh, yang ikut dalam takaful. Terus ada jasa. Kita minta siapa namanya lembaga pengelolanya untuk mengelola dan dia diberikan jasa. Terus ada wakalah, kuasa. Kita menguasakan dana kita ke takaful itu untuk dia mengelola. Kemudian ada investasi supaya dana ini bisa berkembang di takaful, dia akan investasikan. Kalau ada lebih, itu ada pembagian investasi dengan tadi akadnya mudharabah bagi hasil. Nah, produknya kita tahu ada produk jiwa, kesehatan, kendaraan, rumah. Jadi kayak misalnya ibu-ibu pasti kenal ya, kayak takaful kenal nggak semua model-model kayak gini. Kita kenal BPJS misalnya, itu sebetulnya BPJS itu salah satu proteksi ya modelnya. Kalau di syariah itu ada takaful syariah untuk kesehatan. Terus jiwa. Kenapa sih kayak jiwa itu diproteksi gitu? Bukan kita tergantung pada jiwa kok, jiwa orang hidup. Nah, ini sebetulnya kan modelnya kan kayak gini. Modelnya ketika dia lagi ada musibah nanti ada dibantu. Nah, kayak gimana sih sebetulnya kalau skemanya Bose bisa kita lihat Pak Mas Putra selanjutnya. Oke. Ibu-ibu ada yang ikut bayar apa iuran RT, iuran di ya ada iuran arisan, kelompok arisan. Ada. Iuran Ya. RH, betul, Bu. Oke. Di Read a Lot juga mungkin ada iuran juga mungkin ya. Nah, iuran yang kita kumpulkan, iuran yang kita kumpulkan, terus dananya dikumpulkan, terus sama bendahara dipakai apa? Dikelola buat apa? Kalau misalnya Mbak, ada yang sakit, terus kita ada yang nengokin, kita pakai uang itu. Terus ada yang meninggal, kita kasih dana itu. Nah, ini sebetulnya bentuk kecil yang di rumah itu yang kita kelola dengan apa namanya? eh, uang RT, kas RW, kas pengajian, kas keluarga, itu sebetulnya bentuk kecil dari takaful. Ya, di sini masing-masing orang di situ eh, menyerahkan dana. Kita sebutnya dana tabaru, terus dikumpulkan di situ, di dana tabaru. Perusahaan pengelola asuransi, dia mengelola tabaru ini. Mengelola dana sosial, kita minta pengelolaan asuransi, perusahaan takaful, untuk mengelola dananya. Kemudian jika ada yang kena musibah, meninggal, musibah sakit, atau kalau dia ikut asuransi asuransi apa namanya kecelakaan ya itu juga makanya dibagi uangnya dari iuran tabaru ini.
Jadi sebetulnya ini akad yang saling bantu gitu, sama-sama saling eh, kalau ada musibah saling bantu dengan tak baru ini dana sosial. Jadi ini benar-benar kayak kita di RT dan kita nggak pernah ini apa namanya kalau ada yang saya sakit nggak ada yang oh dia melulu gitu ya nggak nanti dihitung. Nah sama mereka berapa yang akan diserahkan eh, untuk para penerima manfaat. Nah sebetulnya ini aja sih takaful yang bisa saya share kali ini tentang apa namanya. Nah, nanti si ketika pengelola asuransi dana tabaru ini kan dia dikelola terus. Kemudian ada mungkin ya nggak kepake misalnya ya, karena memang nggak banyak yang sakit atau gimana nggak kepake terus dananya bagus. Nah ini dia akan bisa dia bagi hasilkan. Jadi dia bagi ke para 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 peserta takaful untuk dibagi sesuai dengan akad di awal. Jadi ini yang kita kenal dengan takaful, nggak cuma dia proteksi, tapi sebetulnya ini adalah bagian dari saling tolong-menolong di antara para peserta takaful. Oke, kayaknya sampai di sini. Saya lanjutkan ke pembicara berikutnya, Pak Beni. Silakan, Pak Beni. Baik, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra, Ya, Pak. terima kasih Pak atas Baik. kesempatan yang diberikan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini kita masih dapat dipertemukan. Materi saya yaitu terkait dengan membersihkan harta ya, bersihkan harta biar berkah. Eh, Bapak Ibu yang kami hormati, tema hari ini memang cara untuk menciptakan pertumbuhan aset kita agar bertumbuh. Tadi Bu Dewi juga menyampaikan, Bu siapa? Menyampaikan juga bahwa pemateri yang kedua tadi juga menyampaikan bahwa kita harus melindungi aset kita agar dapat dan berkah. Nah, pada sesi ini ingin saya sampaikan dalam Islam itu bagaimana kita setelah harta tumbuh dan dilindungi dan yang lebih penting adalah bagaimana kita punya harta itu dalam keadaan bersih. Kita melihat bahwa realita ekonomi pada saat ini Bapak Ibu eh, bertumbuh dan berkembang sangat cepat tanpa batas. Apapun instrumen yang ada di seluruh dunia bisa kita di negeri maupun di luar negeri. Sehingga kita juga melihat dengan adanya teknologi yang seperti sekarang juga terjadi ketimpangan-ketimpangan ekonomi, krisis finansial, bahkan kita dalam keluarga juga mengalami stres karena banyaknya instrumen-instrumen yang berkembang di pasar. Kemudian Bapak Ibu, dalam Islam harta bukan milik mutlak manusia. Harta adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cara dan cara mendapatkannya hal yang bisa kita lakukan suaranya putus-putus Pak Beni. Pak Beni masih ke mute, Pak. Pak Beni ke mute, Pak, suaranya, Pak. Suaranya hilang, Pak Beni. Suaranya ke Pak mute, Pak. Beni. Pak Beni.
Mari kita cek dulu ya Bapak Ibu ya, apakah masih di sini atau sinyal loss. Pak Benny masih mute Pak. Pak. Sepertinya putus Pak Putra. Pak Beni Oh iya hilang nih, hilang hilang ya. sinyalnya. Bentar ya Bapak Ibu ya, kita tunggu. Sepertinya Pak Beni ada masalah sinyal ya. Kita hubungi Pak Beni dulu ya. Halo, Pak Putra, masih bisa kita Oke lanjutkan? oke, nah ada muncul lagi Pak. Tadi hilang suaranya Pak. Halo, Pak Putra. Halo 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 halo. Nah ada kedengaran lagi Pak. Bisa saya lanjutkan, Pak? Oh, bisa bisa Pak. Tadi hilang suaranya. Iya, agak terputus jaringannya di ruangan saya, Pak Putra. Oke, siap Pak. Bisa saya lanjutkan ya, Pak? Oke, akan Pak. Oke, kita masuk kepada slide-nya bahwa kesenjangan ekonomi yang meningkat, adanya krisis keuangan yang finansial yang terus berulang, apalagi dalam kondisi sekarang, Bapak Ibu, adanya peperangan, kemudian adanya krisis keuangan di beberapa negara-negara besar akibat perang, dan juga di dalam negeri banyak hal yang terus berkembang secara dinamikanya luar biasa. Adanya penurunan nilai saham, kemudian penurunan downgrade investasi di negara kita. Maka poin yang ingin saya tekan di sini masalahnya bukan masalah jumlah harta, tetapi bagaimana kebersihan harta itu kita jaga dengan baik. Next slide-nya, Pak. Next, Pak. Bisa dilanjutkan, Pak. Next. Yang ini Pak. Iya, oke. Next. Dilanjutkan slide-nya. Oke. Next, Pak. Di atas. Sorry. Oke. Eh, Udah penutup aja. Yang satu berapa Pak? Kayak sinyal ada gangguan sinyal kayak Pak. Oke, intinya Bapak bahwa cara kita untuk membersihkan aset itu di slide sebelumnya Bapak. Oke, bagaimana cara kita membersihkan harta kita agar bersih? Pertama, kita akan harus melakukan zakat, sedekah, wakaf, investasi yang halal seperti Pak Putra sebutkan banyak instrumen-instrumen syariah yang halal baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang memberikan return yang maksimal. Kemudian kita dapat harus menghindari hal-hal yang berbau riba. Next, Pak. Oke, kita hanya ingin melihat bagaimana perkembangan Islamic finance secara global bahwa ada sekitar 5 sampai 6 triliun US dollar. Kemudian diproyeksi juga akan terus tumbuh, Bapak Ibu. Jadi pertumbuhannya itu lebih 10% per tahun di banyak negara. Jadi artinya seperti Pak Putra sebutkan bahwa opportunity kita untuk mencari sumber revenue, sumber pendapatan yang besar itu terbuka lebar dengan adanya digitalisasi yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan adanya kesempatan yang bisa kita dapatkan, kita dapat juga membersihkan harta kita sesuai dengan ajaran-ajaran yang kita anut. Oke, Pak, next. Oke, Bapak Ibu, bagaimana sih harta kita itu harta yang berkah, harta yang bersih, yaitu pendapatan yang halal ditambah dengan investasi yang halal, kemudian ditambah zakat dan sedekah, maka disitulah pengelolaan aset yang berkah untuk kehidupan kita. Keberkahan berarti cukup menenangkan serta membawa manfaat bagi semua orang. Next, Pak Putra.
Oke, penutup Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu kita juga mungkin Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak melarang kita untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan, tetapi Islam mengajarkan kita semua menjadi kaya dengan cara yang bersih dan penuh dengan keberkahan. Harta yang bersih menenangkan hati, menguatkan keluarga, dan tentunya bermanfaat bagi orang lain. Mungkin next, Mbak. Oke, terima kasih Pak Putra. Itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin kita lanjutkan kepada pemateri berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya lanjut ya, izin. Terima kasih Pak Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Bapak Ibu masih stay, masih ada di sesi sampai sesi terakhir ini. Saya deg-degan, biasanya sesi terakhir itu sudah banyak yang pergi ya. Ini Alhamdulillah masih pesertanya masih stay gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa terus berbagi. Izinkan juga saya menyapa teman-teman dari Brunei Darussalam dan dari Jepang gitu ya. Alhamdulillah Wow, ternyata ini kita bisa go ini ya nasional internasional Bu. ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman sudah bisa join gitu kan. Hari ini saya ingin menutup presentasi yang sudah dilakukan sejak 2 hari lalu ya. Hari pertama di hari Senin dan hari ini hari kedua, part kedua di bagian terakhir dengan mencoba merumuskan eh, kesimpulan ya, semacam kesimpulan ya, semacam resume. Jadi kita bagaimana kita harus memanage personal finance kita. Saya ambil judulnya itu mengelola uang sebagai bentuk cinta keluarga. Boleh kita lanjut ya? Oke, eh, hati ke hati, uang, cinta, dan ketenangan. Jadi ingin saya katakan bahwa uang bukan segalanya, namun cara kita mengelola keuangan menentukan ketenangan kita. Jadi mengelola keuangan yang sehat adalah bentuk kasih sayang nyata agar hidup kita bebas dari cemas dan tidak menyusahkan orang lain di masa depan. Nah, Ibu Bapak, nanti kita akan lihat slide demi slide itu sekalian saya tambahkan sharing pengalaman bagaimana kita mengajarkan anak kita juga. Jadi memang materi ini langsung aplikabel karena eh, rasa-rasanya banyak yang masih punya anak-anak 12 tahun ke bawah ya. Jadi mungkin ini bisa langsung diaplikasikan ke anak-anak kita. Pengalaman saya yang saya lakukan dan terus saya pelajari bagaimana bisa apa namanya generasi yang akan datang itu lebih mengerti melek tentang finansial dibanding kita orang tuanya. Kita akan membangun rumah dan kebun. Jadi finansial keluarga aman, subur dan penuh berkah. Nah, Ibu Bapak gitu ya, kita mulai dengan perencanaan karena segala sesuatu itu harus ada rencananya. Jadi kita harus tahu isi dompet kita sendiri. Nah, buat ibu-ibu yang kalau ke dapur gitu ya, kalau mau masak, kita harus tahu bahan-bahan apa aja yang ada di dapur. Mau kita kelola apa? Mau buat sop kah? Mau buat sayur lodeh kah? Gitu. Jadi kita harus memang tahu. Nah, begitu juga dengan dompet kita. Kita harus tahu isi dompet kita itu sendiri. Wah, arus masuknya dari mana, keluarnya untuk apa. Jadi penting lagi satu, Bapak Ibu, nggak boleh besar pasak daripada tiang. Nanti kita lihat di berikutnya. Dan kita harus tahu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan tuh apa? Misalnya belanja makan, beras, listrik, SPP anak, transportasi. Keinginan apa? Baju baru, sepatu baru, HP baru, atau makan, tapi makannya di resto yang fancy-fancy. Itu keinginan, bukan kebutuhan ya. Nah, gimana nih kita bisa ngatur keuangan kita supaya cukup dan bisa kita sisihkan eh, apa namanya untuk pos-pos yang memang tadi kebutuhannya. Caranya adalah kita lakukan di awal. Jadi kita kalau mau melakukan investasi atau untuk membagi keuangan kita tidak di akhir. Kalau di akhir nanti biasanya nggak ada sisanya lagi atau nggak sampai sisanya seperti itu. Jadi kemarin
Mas Afia nih kalau nggak salah yang cerita tentang bagaimana membagi 10, 20, 30, 40 bagian ya. Atau ada juga yang membagi kalau saya 50, 30, 20. Nah, itu tergantung kita porsinya nanti bagaimana. Nah, buat yang punya anak-anak masih di 12 tahun, kita bisa mengajarkan anak-anak melatih untuk tahu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan. Kalau misalnya kita ajak ke supermarket, kita biarkan mereka coba adik kakak pilih nih mana yang kebutuhan kalian, mana yang keinginan kalian. Nah, ini kita bisa nilai nih. Dia ambil apa ya? Kalau dia ambil susu, roti, atau apa untuk bekal sarapan dia atau bekal sekolah dia gitu kan. Itu kita bisa lihat itu anak-anak bisa memilih kebutuhannya. Tapi kalau dia ngambil yang jajan-jajanan, ciki-cikian, oh itu berarti itu udah keinginan. Itu bisa kita sampaikan eh, apa namanya dari kegiatan anak-anak sehari-hari jalan sama kita itu eh, bisa Bapak Ibu jadi core memorinya anak-anak. Itu bisa kita lakukan. Yuk kita lanjut berikutnya. Setelah kita merencanakan, kita harus juga sebelum memulai investasi, saya ingin sekali kita punya manajemen hutang. Kenapa? Karena hutang ini itu seperti membawa ransel yang isinya batu besar. Jadi beban kita jadi berat gitu. Dan kita nggak mau kita terjerat tali hutang. Zaman sekarang Bapak Ibu, ini zaman yang aneh gitu. Nggak punya uang bisa belanja. Banyak banget kemudahan-kemudahan teknologi yang bisa menjebak kita gitu kan. Jadi apa namanya pay letter, terus kemudian ada pinjol gitu. Itu eh, sedapat mungkin nggak usah kenal gitu, hindari gitu kan. Karena ibarat kalau saya ambil di sini ibarat minum air air laut ya, eh, nggak akan pernah hilang, akan tambah haus lagi, akan jadi jeratan terus yang akan membuat hidup kita semakin susah. Jadi kalaupun memang harus berhubungan dengan hutang, itu harus kita nilai dari awal. Apakah ini untuk usaha produktif gitu kan? Apa cuma sekedar konsumtif atau untuk gaya-gayaan saja? Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Nah, kalau sudah terlanjur, kemarin kalau nggak salah Bu Santi bilang, gimana cara memetakan keuangan hutang gitu kan. Lihat, kalau saya lihat dulu, ada berapa banyak. Biasanya kalau yang terbiasa pakai paylater, jadi banyak hutangnya kecil-kecil, 50.000, 10.000, 70.000 gitu. Tergantung dia check out apa gitu kan, di media sosial atau di marketplace yang ada di handphonenya. Nah, itu segera bereskan terlebih dahulu gitu kan, supaya menjaga kesehatan mental kita. Jadi kalau sudah yang kecil-kecil beres, nanti begitu yang besar kita pantengin lagi nih, kita liatin, perhatiin mana yang marginnya yang paling besar. Nah, itu yang kita coba selesaikan terlebih dahulu. Tentunya kalau kita menyelesaikan hutang, harus ada pengorbanan yang lain, gaya hidupnya yang lebih ditekan seperti itu. Jadi supaya ke depannya itu kita eh, apa namanya bisa menata dengan lebih baik lagi. Nah, untuk anak-anak juga kita bisa ajarin nih gitu prinsip untuk menabung dahulu. Dulu waktu anak-anak saya kecil gitu ya, ada jatah mereka untuk beli mainan. Saya kasih misalnya satu orang 100.000 nih, anak saya dua gitu kan. Sampai ke supermarket gitu kan, dia harus melihat harga mainan dengan uang yang ada di tangannya. Begitu pilihannya kurang gitu kan, misalnya dia pilih mainan harganya 120.000. Itu saya belajar negosiasi tuh anak-anak. Mah, mainannya kurang harganya, uang saya kurang untuk beli mainan. Ada dua pilihan yang harus dia lakukan. Satu, dia menurunkan standar pilihan mainannya dengan uang yang ada di tangannya harus cukup, atau kita pulang dengan tidak beli mainan. Saya akan bilang, kita nabung dulu yuk, minggu depan atau bulan depan kita ke sini lagi, nanti semoga kita bisa beli barang itu. Nah, itu jadi kita harus mengajarkan anak-anak untuk uh, ngerem ya, ngerem keinginannya. Jadi kalau ada apa-apa nggak langsung dibeliin. Mungkin orang tuanya punya uang, tapi kalau seperti itu kita nggak mendidik anak-anak kita. Sepertinya anak-anak saya join deh. Kalau misalnya butuh kesaksian, nanti mereka tahu betapa mamanya strict untuk apa namanya masalah keuangan ini. Ya, oke kita lanjut. Setelah kita beresin hutang, kita ngomongin dana darurat gitu kan. Dana darurat tadi Bu Alia bilang ya Bu, sedia payung sebelum hujan gitu. Kalau saya ini sih ambil gini, kita punya mobil pasti ada ban serepnya ya.
Ban serep tuh dibawa kemana-mana, tapi pasti nggak ada seorang pun yang pengen pakai ban serep itu. Karena kalau pakai ban serep itu berarti ada kejadian luar biasa dengan mobil kita gitu kan, pecah ban, harus diganti. Nah, seperti itu, itulah fungsi dana darurat gitu ya. Kita harus punya dana darurat. Kemarin Bu Santi kalau nggak salah ya bilang 3 bulan sampai 12 bulan. Seperti apa? Betul. Kalau memang bisa sampai 12 bulan itu akan lebih baik. Tapi kalau seandainya eh, yang belum punya dana darurat, ya mulai dulu lah 3 bulan dulu. Paling enggak kalau terjadi sesuatu kita punya dana cadangan. Gimana nyimpannya? Nyimpan di rekening sendiri yang nggak boleh diganggu. Jadi dana darurat ini harus sifatnya liquid, bisa diambil kapan saja, tapi jangan diambil kalau memang bukan keadaan darurat. Bukan, oh iya sekarang lagi ada midnight sale, pakai dulu deh dana daruratnya pinjem. Jangan ya Bapak Ibu ya, gitu ya. Oke, nah untuk ngajarin anak-anak dana darurat bisa nggak? Bisa. Kalau anak-anak sudah punya uang jajan gitu, kadang-kadang uang jajannya kan lebih ya, koin-koin ya. Nah itu kasih satu tempat gitu kan, supaya sisa-sisanya itu nggak kepake yang nggak karuan gitu kan. Jadi dia masukin itu untuk dana daruratnya anak-anak. Karena anak-anak kan nggak harus yang mikirin kayak kita biaya hidup, tapi ini memang sisa dari uang jajannya itu dia eh, apa namanya dia bisa taruh. Misalnya kita kasih tahu nih, oh iya seandainya nanti sepedanya bannya bocor. Nah, itu bisa dipakai tuh untuk nambal ban sepedanya. Jadi itu bisa. Atau ada apa ya hal-hal yang kecil-kecil yang memang sesuai dengan kemampuannya anak itu bisa kita ajarkan. Oke, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Setelah nyiapin dana darurat, tentu kita harus menyiapkan proteksi buat keluarga kita. Ibarat pagar rumah ya. Jadi kalau seandainya rumah kita tertabrak mobil, pagar duluan kan ya yang kena gitu. Jadi itu pagarnya harus kokoh. Jadi mungkin dia tidak bisa menghentikan badai, tapi dia melindungi rumah kita dari kerusakan yang parah. Tadi Bu Alia juga menyenggol tentang BPJS Kesehatan. Jadi BPJS Kesehatan ini menurut saya bagus dan penting ya. Jadi kalau ada keluarga sakit bisa tidak mengganggu tabungannya untuk biaya kesehatannya. Akan lebih baik lagi kalau memang bisa ada tambahan apa namanya perlindungan kesehatan yang lain disesuaikan dengan kondisi keluarga masing-masing. Satu juga untuk jaring pengaman gitu kan untuk pencari nafkah utama harus ada life insurance-nya gitu. Jadi kalau terjadi sesuatu terhadap kepala rumah tangga, jadi eh, kita tidak anggota keluarganya itu tidak terlunta-lunta seperti itu. Nah, ini contohnya sama nih kalau untuk ngajarin anak-anak. Kalau pakai naik sepeda, perlindungannya proteksi seperti apa? Pakai helm atau di mobil pakai sabuk pengaman. Itu kita udah ngajarin tentang proteksi kepada anak-anak kita. Oke, boleh lanjut. Nah, setelah kita ngomongin proteksi, kita ngomongin investasi. Saya ambil contoh menanam buah. Kenapa? Tadi karena seperti Mas Putra sampaikan, sekarang banyak investasi bodong gitu kan, yang menjadikan eh, hasil besar dengan waktu yang eh, secepat-cepatnya. Padahal dalam dunia investasi itu sangat tidak mungkin. Kalau kita ngomongin investasi, ibaratnya kita nanam pohon, baik itu pohon buah ataupun pohon jati. Jadi nggak bisa kita tanam sekarang, besok udah berbuah. Pasti ada prosesnya, mungkin 5 tahun sampai 8 tahun ya. Kalau pohon jati ya bisa-bisa Bapak Ibu lakukan panen. Dan itu selama nanam juga nggak bisa dibiarin aja, harus dipupuk, terus kemudian juga dilihat, dibuang hama-hama sekitarnya, itu harus dijaga. Nah, begitulah prinsip investasi. Nah, investasi apa nih? Kalau saya ngambil 3 contoh ya di sini. Ada emas. Kenapa emas? Karena stabil dan aman. Jadi saya bilangnya safe haven ya. Ini cocok untuk tabungan jangka panjang, untuk dana pendidikan anak, atau persiapan menunggu panggilan haji yang sekarang lama gitu ya. Atau memang kalau di tengah jalan memang sudah panggilan rasanya kalau kita lihat hitung-hitungan biaya haji yang terus naik, tapi kalau dengan kita bandingin emas sebenarnya gramasi emasnya itu terus turun Bapak Ibu gitu kan. Nah, eh, berikutnya lagi eh, saya mengenalkan tuh sukuk dan reksadana syariah ya.
Kenapa? Karena ini bisa menjadi sukuk nih seperti sekarang yang sedang SR024 ya, itu jadi bisa jadi cash flow-nya Bapak Ibu gitu kan, karena dia membagi ujrahnya eh, berapa ya, 3 bulanan atau bulanan ya seperti itu. Nah kemudian kalau memang masih ada lagi kita bisa lari ke aset fisik, sawah, tanah. Nah, bagaimana kita mengajarkan investasi ke anak-anak? Kalau tadi gitu kan, menanam pohon itu bisa dilakukan, tapi memang jangka waktunya panjang. Kita mungkin bisa menanam pohon yang kecil-kecil, mungkin pohon cabai, mulai dari menyemaikan, atau seperti percobaan di sekolahnya anak-anak, pakai biji kacang hijau, taruh di kapas basah, seperti itu. Jadi dilihat nih, oh ya pertumbuhannya seperti ini setiap hari. Nah, untuk investasi, kemarin saya apa namanya lihat influencer dari Arab ya. Saya juga baru tahu dan ini belum saya sempat terapkan ke anak saya gitu karena ilmunya saya baru tahu gitu kan. Bahwa orang kaya di Arab itu mengajarkan anaknya itu untuk earn money itu sejak 5 tahun. Wow, itu menurut saya luar biasa ya. 5 tahun anak-anak orang kaya di Arab itu sudah dikasih pekerjaan dan orang tuanya menggaji mingguan gitu kan. Mungkin yang masih punya anak-anak bisa diterapkan ya, mungkin anak-anak kecil ya. Jadi setelah anak 5 tahun, anak-anak dikasih tugas, misalnya membersihkan tempat tidurnya, menaruh pakaiannya ke tempat pakaian kotor, atau habis makan dia taruh di tempat cucian piring gitu kan, seperti itu. Dia ambil contoh itu orang tua menggajinya $5 setiap minggu gitu kan. Dan orang tua juga mengajarkan $5 itu untuk dibagi. $1 itu untuk dia bersedekah, $2 untuk dia nikmati, $2 itu untuk investasinya anak itu. Ingat ya, investasinya anak itu jangan sampai anak-anak investasi bodong dipakai orang tuanya ya. Seperti itu. Jadi justru orang tuanya gitu kan, supaya tahu anak-anak itu mengerti juga tentang bahwa investasi berkembang, setiap minggu orang tuanya akan menambahkan $1 ke dalam amplop part investasinya. Nah, sementara yang lain itu jalan seperti itu. Jadi itu yang dilakukan oleh keluarga kaya Arab sejak anaknya 5 tahun. Oke, boleh kita lanjut. Kok hilang? Ntar Bu, malah putih slide-nya. Bentar. Oke. Bentar Bu ya, saya coba buka file Selanjutnya ini. itu kita mau ngomongin setelah kita ngomongin investasi, kita mau ngomongin tadi yang bagiannya Pak Beni ya. Bagian Pak Beni itu tentang apa namanya zakat ya tadi ya. Kita tentang zakat dan sedekah. Kalau ini saya ambil nanti materi menyusul ya, saya ngomong aja ya. Jadi zakat dan sedekah itu bagian dari membersihkan kebun. Jadi kalau kita berkebun pasti itu saya bilang ya, dibuang. Kalau daunnya terlalu banyak harus kita pangkas Ibu Bapak supaya dia berbuah. Terus kemudian eh, kita juga harus tahu bahwa harta yang ada di kita itu semua milik Allah yang dititipkan melalui kita. Dan ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Dan 2,5% wajib kita keluarkan setelah mencapai nisabnya. Terus kemudian juga eh, setelah zakat, sedekah itu apa namanya? Prinsip sedekah itu sedekah tidak ada orang yang bersedekah menjadi miskin. Itu nggak ada itu hukumnya. Jadi pasti kalau orang bersedekah gitu kan pasti bisa membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya. Eh, dengan apa dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Ini kalau nggak salah ini At-Tolak ayat 2 3 ya, 2 dan 3 ya Bapak Ibu ya. Terus kemudian juga kita juga dari zakat sedekah kita itu kita bisa menjalin silaturahim lebih dekat kepada kerabat karena memang kita dianjurkan untuk mulai dari keluarga terdekat kita dulu baru kemudian meluas ke lingkungan kita, ke sesama muslim, sebangsa, setanah air, bahkan kita juga bisa menyalurkan zakat mal kita ke daerah bencana, misalnya Sumatera, terus kemudian Palestina, seperti itu kita bisa lakukan. Nah, kita juga bisa mengajarkan anak-anak nih sedekahnya gitu kan, selain tadi yang dari uangnya dia dibagi, dibawa apa namanya, dia harus membagi uangnya,
Kalau anak laki-laki tiap Jumatan uang itu harus ayo dimasukin ke kotak masjid. Nah, itu bisa cara kita ngajarin anak-anak kita untuk melakukan sedekah. Atau kalau misalnya anak-anak masih bawa bekal gitu kan ke sekolah, kita sebagai orang tuanya bawa bekalnya jangan pas-pasan banget gitu ya. Mungkin harus ada yang kita lebihkan. Jadi tapi sambil lebih kita ngomong, oh ya ini bisa dibagi nih dengan teman-temannya gitu kan. Jadi ini kita ngajarin anak-anak untuk eh, membiasakan pola-pola sedekah yang bisa dilakukan oleh anak-anak kita. Lanjut, terakhir kita tentang mewariskan kebaikan dalam bentuk wasiat dan wakaf. Tentunya kita tidak ingin ya meninggalkan generasi setelah kita itu menjadi generasi yang lebih lemah. Tapi kita juga tidak ingin harta peninggalan kita itu jadi sumber perselisihan yang bisa menyebabkan kerukunan itu rusak. Nah, ini makanya dari awal tuh kita harus bisa buat pesan-pesan kebaikan tentang pembagian harta. Kalau dalam Islam jelas ya kita semuanya diatur di Al-Baqarah gitu ya Bapak Ibu ya. Terus satu lagi juga wakaf amal jariah. Ini penting banget karena kita ingin setelah kita tidak ada gitu kan, amal kita masih tetap jalan. Jadi kita nggak sendirian di alam kubur ya. Masih ada amal-amal yang bisa menemani kita. Nah, ngajarin anak kita gimana? Nah, anak-anak kita pasti banyak yang nih punya buku-buku cerita gitu kan. Nah, kalau buku cerita yang sudah lama nggak kepake, udah yuk kita sumbangin yuk kemana? Ke panti asuhan atau ke teman-temannya atau ada perpustakaan kepada siapapun yang membutuhkan daripada nggak terpakai di rumah dan anak-anak sudah nggak mau baca lagi. Gitu kan seperti itu kita bisa ajarkan, kita kasih tahu selama buku ini ada dibaca orang dan bermanfaat, insya Allah kamu dapat pahala terus gitu. Itu yang bisa kita ajarkan ke anak-anak kita. Oke, sampai ke yang terakhir, ini pesan Cita untuk keluarganya bahwa kita semua harus menyadari bahwa kaya itu bukan tentang seberapa banyak harta kita, tapi seberapa cukup atau seberapa bersyukurnya hati kita terhadap yang kita punya gitu kan. Yuk kita saling bantu, mengingatkan dalam kebaikan, terus kemudian kita nikmati hidup dengan tenang, nggak memaksakan gaya hidup eh, yang kita tidak mampu. Jadi kalau ada orang flexing, biarin aja lah. Itu kalau memang di luar kemampuan kita, yang nggak usah ikut-ikutan gitu kan. Terus jadikan setiap rupiah kita itu jadi keberkahan bagi keluarga kita tercinta. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini kita juga harus lihat kolom chat ya. Ada beberapa chat yang harus kita jawab. Silakan nanti apa namanya kalau ada yang ingin ditanyakan juga bisa lewat chat atau langsung. Saya cukupkan dulu ya, sambil saya lihat kolom chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Bapak Ibu masih semangat? Masih ini ya, masih punya Kita energi ya? baca chat dulu ya kali ya Ya, Pak. Ini ya Pak Mas Putra ya. Yang kita pertama saya coba baca ada ya, nanti kita pertanyaan. jawab sama-sama ya. Bagaimana hukum menabung emas tetapi tidak ada emas fisik, seperti pegadaian yang sewaktu-waktu bisa ditukar dengan emas fisik ketika saldo cukup. Ada kekhawatiran tidak bisa menukar dengan emas fisik seperti kasus di Cina kemarin, walaupun pegadaian sudah resmi dan terdaftar di OJK. Mas Putra mau jawab dulu, nanti saya tambahin boleh? Atau Nah, Pak boleh Bu. Beni atau ya Bu Alia, silakan. Jadi terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu semua. Mungkin kita disclaimer dulu di awal ya, karena di forum ini kita diskusi, kita nggak ada mufti di sini, nggak ada ahli fikih Bapak Ibu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Pertama, kita harus pahami bahwasanya dalam hal ini kita harus membiasakan diri dengan perbedaan. Karena di Indonesia sendiri, ya kita nggak bisa pungkiri ada yang berbeda pendapat terkait hal ini. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Nah, yang jadi poin pentingnya adalah jika yang melakukan istiadat itu ada ulama, maka nilainya adalah antara benar atau benar banget, antara satu pahala atau dua pahala. Itu kita pahami dulu. Jadi nanti terkait aplikasinya kita menyesuaikan diri. Pertama terkait emas ya. Sebenarnya kalau kita bilang apa membedakan emas dengan investasi yang lain? Emas adalah suatu resource yang terbatas di dunia. Jumlahnya sangat terbatas gitu. Dan itu nggak bisa tiba-tiba kayak muncul di suatu tempat gitu loh. Makanya ada proses untuk mendapatkannya. Nah, terkait transaksinya,
Kalau misalkan Bapak Ibu lebih punya preference untuk beli emas digital, itu boleh-boleh saja karena MUI sudah membolehkan. Tapi memang kendalanya adalah karena untuk percetakannya butuh waktu, butuh antrian, makanya akan ada kendala waktu tunggu gitu. Tapi jika Bapak Ibu preference-nya emas fisik, itu juga boleh. Jadi perkara ini sebenarnya nggak ada yang salah dan benar ya, selagi ada MUI yang mengawasi dan juga ada ketentuan-ketentuannya. Mungkin itu dari saya, Bu. Kalau dari Bu Dewi atau yang lain menambahkan. Oke, izin saya menambahkan ya. Ini sepertinya dua pertanyaan sekaligus ya, karena di bawahnya juga ada hukum beli emas mengangsur di aplikasi online atau di Pegadaian ya. Saya sampaikan juga seperti tadi Mas Putra, kita bukan ininya ya, bukan Kita bukan belum mufti, Bu, ya, menjadi bukan ulama ahlinya, ya. tapi kita udah dapat lah ya pelajaran, walaupun mungkin kita baru kulit-kulitnya. Nah, Bapak Ibu memang seperti kata Mas Putra, di Indonesia itu DSN sudah menghalalkan transaksi ini gitu ya. Jadi kembali lagi keyakinannya Bapak Ibu. Jadi kalau kalau saya gitu, kalau kalau sudah difatwakan ini boleh gitu kan, saya akan mengikuti itu gitu kan. Tapi kalau yang masih ada keraguan-raguan ya mungkin beli emasnya fisik gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya yakin, saya pun pribadi saya nabung emasnya kebanyakan online-nya ya gitu, karena kalau buat saya eh, nabung emas digital itu buat saya memudahkan gitu. Jadi kita bisa bertransaksi, jumlahnya juga nggak harus banyak-banyak, harus 1 gram, karena kita bisa dengan 50.000 rupiah pun kita bisa beli emas sekian-sekian. Dan saya juga kebetulan kalau sudah bertanya juga bagaimana sih pengelolaan emas digital. Kalau ini saya ambil contoh Bank Syariah aja ya, Bank Syariah yang ada di kita yang terbesar di Indonesia itu kan Bank Syariah Indonesia. Kalau saya bicara dengan teman-teman di Bank Syariah Indonesia di Bullion Bank-nya, bahwa mereka itu menjual apa yang sudah milik mereka gitu kan. Jadi bukan menjual yang tidak ada dari mereka. Cuma memang gitu karena belinya kan ada yang kecil, ada yang besar gitu kan. Dan pembelian pun sudah dibatasi karena sesuai dengan yang mereka punya gitu kan. Memang nggak apa namanya jadi kok kalau misalnya sudah beli waktu mau mencairkan misalnya perlu waktu, ya itu tadi karena mereka stoknya misalnya saya beli 1 gram, Bu Alia beli 10 gram, Pak Beni beli 50 gram, Mas Putra beli 100 gram, misalnya seperti itu dikumpulin tuh gitu ya. Dikumpulin jadi satu, itu jadi cadangannya mereka. Jadi suatu saat kalau saya mau narik, mereka memang harus memecah itu dulu, harus mencetak itu. Itu butuh waktu. Itu yang apa namanya? Yang dapat saya sampaikan berdasarkan apa namanya? Ya mungkin wawancara ya, karena kebetulan saya juga apa namanya tesisnya tentang tabungan emas digital gitu. Jadi saya sudah sedikit nanya-nanya nih tentang emas digital ke orang-orang yang lebih mengerti gitu kan. Nah, itu yang apa namanya yang bisa saya sampaikan. Mungkin Bu Alia, Pak Beni ingin menambahkan, silakan Ibu Bapak. Kalau saya menambahkannya gini, ketika kita mau beli emas itu sebetulnya mau tujuannya apa ya, Bu? Kan kalau ada orang yang ini di luar ini ya, di luar masalah fikih boleh atau tidak. Kalau misalnya ibu-ibu itu ingin memang untuk investasi nanti gampang dijual, memang si emas digital itu lebih gampang. Anytime kita beli, kita langsung dicatat kan. Mau kapan mau dijual langsung keluar tanpa ada apa-apa. Buat orang-orang yang rumahnya jauh, mungkin yang tidak ada akses untuk beli emas wujud, silahkan. Tapi tapi kalau misalnya emang pingin pingin punya emas tuh ngeliat, nah itu beda. Lebih baik ya emang lebih seneng dalam wujud, sarankan ya beli beli apa namanya beli batangannya. Dan konsekuensinya kita nanti lihat kan beda kalau misalnya mau dijual itu kalau emas batangan di mana dijualnya juga akan ada bedanya lagi ya. Eh, apa ke tingkat kesulitannya ada lagi. Saya sih rasanya itu aja dilihat dulu emang niatnya mau investasinya sebetulnya dalam untuk apa juga. Semakin kita kalau digital ya apa ya, fleksibilitasnya lebih lebih tinggi memang daripada kalau kita emas batangan. Tapi ya memang kembali kepada individu lebih mana yang sepakat. Kalau kita emang sepakat yang tidak,
ya sudah berarti sepakat untuk tidak pakai emas. Kita investasinya benar-benar emas yang apa namanya batangan. Tapi tetap saja ada risikonya ya. Ibu-ibu juga kalau mau beli dilihat juga dibeli di mana ininya segala macam itu eh, patut diperhatikan. Kayaknya itu aja sih kalau saya tambahan. Silakan Pak Beni mau nambahin. Cukup, Ibu. Oke. Oke, izin saya baca selanjutnya nih, kayaknya kalau ini ke Pak Beni nih. Iya, ini Izin Pak untuk Beni. Pak Beni pertanyaannya, nyiapin untuk ini, Ibu. kapan seseorang mengeluarkan zakat penghasilan? Apakah nisabnya sama dengan nisab zakat harta dan zakatnya lebih afdol setiap bulan atau akumulasi dalam 1 tahun? Silakan Pak Beni. Baik, Mbak Dewi, terima kasih. Intinya zakat adalah bentuk penyucian rezeki kita yang kita terima setiap hari. Dengan mengeluarkan zakat, kita tidak hanya membantu orang lain tentunya, tapi dengan zakat kita juga mendapatkan keberkahan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait dengan cara perhitungan, pertanyaannya kapan seseorang mengeluarkan zakat penghasilan, apakah nisabnya sama dengan nisab harta, zakat harta gitu ya. Mungkin lebih abdolnya mungkin nih kurang tepat saya menyampaikan, tapi saya coba memahami dengan versi saya gitu ya Pak. Jadi kalau seandainya kurang nanti ada Pak Putra, Mbak Dewi, Bu Aliyah menambahkan, karena memang tidak ahlinya juga nih Pak. Jadi saya agak takut salah. Pertama adalah kapan zakat penghasilan dikeluarkan? Nah, zakat penghasilan dikeluarkan tentunya telah apabila pendapatan seseorang itu telah mencapai nisabnya. Tentu dalam praktik fikih kontemporer bahwa penghasilan biasanya dihitung dari gaji, honorarium, fee profesional, bonus, atau pendapatan-pendapatan lainnya yang dihitung dalam skala waktu tertentu, bulanan atau dalam 1 tahun. Nah, sebenarnya nisab dikeluarkan adalah untuk penghasilan yang kita terima itu adalah sebesar 2,5%. Kemudian berikutnya bahwa ada beberapa ulama kontemporer mengkiaskan nizab zakat penghasilan dengan zakat emas itu juga ada hitung-hitungannya juga, kemudian ada penghasilan-penghasilan lain juga yang tentu dihitung dengan kadarnya tertentu. Kemudian bagaimana kita melakukan pembayaran zakat? Eh, apakah bisa bulanan atau bisa dalam 1 tahun? Kedua-duanya bisa Bapak Ibu menurut pendapat para ulama. Nah, tentu kalau dalam merencanakan keuangan kita dalam keluarga, ada beberapa strategi yang bagus sebenarnya. Kalau kita lakukan secara bulanan, tentu lebih ringan. Kemudian kalau bulanan juga ngeluarin uang harusnya kita keluarin dalam periode tertentu itu 1 juta, tapi mungkin kalau kita cicil dalam 1 bulan, tentu lebih ringan. Mungkin hanya dalam nominal 80.000 gitu ya. Sehingga kita bisa merencanakan keuangan itu tidak terasa lebih berat. Kemudian tentu kalau bulanan lebih cepat membantu para mustahik tentunya. Nah, bagaimana dengan tahunan? Tentu tahunannya tentu sudah sampai nisab, kemudian sebesar 2,5%, ya Bapak Ibu. Kemudian penghasilan bersih dihitung dalam periode 1 tahun yang harus kita bayarkan. Mungkin itu Pak Putra, jawaban saya terkait dengan ketentuan zakat yang sesuai pertanyaan tadi. Tapi setidaknya Pak, dengan zakat dihitung dari gaji kotor atau gaji bersih, hutang boleh nggak mengurangi. Nah, itu tuh ada hubungannya dengan pajak, saya agak kurang paham. Mungkin bisa Mbak Dewi tambahkan tuh. Ya, Silakan. terima kasih Pak Beni. Jadi mungkin kita saya melengkapi aja Pak ya, karena kita bukan ahli fikih ya. Jadi Siap. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya kalau misalnya terkait zakat itu juga masalah fikih banyak sekali perbedaan pendapatnya ya. Cuma mungkin saya mencoba masuk dari sisi yang lain sampaikan Pak Beni tadi. Mungkin untuk orang-orang yang punya gaji bulanan mungkin dia lebih fleksibel melakukan bulanan. Tapi kalau untuk orang-orang yang mungkin nggak punya gaji bulanan atau non formal, kita mungkin bisa juga pakai pendekatan yang lain. Jadi perbedaan ini jangan dipandang sebagai suatu hal yang mencoba pemusuhan gitu. Ini adalah bentuk fleksibilitas Islam gitu loh. Selagi kita punya dalilnya, punya dasar hukumnya, ya boleh kita lakukan. Contoh sederhana misalkan orang yang kerja non formal gitu ya. Kerjanya mungkin proyekan, bisa banyak, bisa sedikit gitu. Itu bisa juga dihitung tahunan. Misal kita bilang nisabnya kayak diinfokan Pak Beni tadi ya, dinisabkan yang emas gitu. Nah, awalnya 1 tahun.
Misalnya dia punya uang, anggaplah yang 100 juta gitu ya, harusnya untuk menunaikan zakat. Tiba-tiba di bulan ke-11 atau 12 terjadi suatu peristiwa yang dia mengharuskan uangnya keluar banyak gitu loh. Jadi harusnya awalnya sudah masuk ke batas nisabnya, tahu-tahu waktu setahun mau dibayarkan itu uangnya hilang gitu, berkurang gitu loh, sampai di bawah gitu. Itu juga boleh pada akhirnya kita tidak membayarkan zakat sama sekali karena posisinya antara dua nanti apakah kita membayarkan zakat atau menerima zakat gitu loh. Jadi jangan jangan dianggap suatu apa ya, suatu yang memberatkan perbedaan gitu loh. Ini fleksibel aja, yang penting kita coba pelajari hukumnya, tanya ulama sekitar kita dan cocokkan dengan preferensi kita gitu loh. Tapi jangan buat hukum-hukum baru gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu terkait zakat ya, karena ini sangat banyak perbedaan pendapat gitu loh. Mungkin dari Bu Dewi atau Bu Alia terkait zakat, Bu. Ada tambahan dari Bu Alia atau Bu Dewi? Kalau saya Oke. sharing saya aja ya. Jadi Hmm. karena saya punya penghasilan bulanan dan kebetulan saya sudah nanya-nanya juga gitu kan. Uh, Memang kalau saya gitu karena punya penghasilan bulanan tadi kata Pak Beni, saya minta dipotong dari apa namanya penghasilan saya setiap bulan gitu. Jadi memang sudah dipotong setiap bulan. Ini sudah saya pernah diskusikan juga dengan guru ngaji saya gitu kan. Waktu awal saya pikir kalau sudah dipotong tiap bulan saya bebas gitu ya udah tahu udah dipotong karena kan sumbernya dari situ ya baik dari saya maupun dari suami semua udah dipotong saya pikir udah selesai gitu tapi kalau saya ngobrol sama guru ngaji saya nggak boleh gitu yang yang kan tadi yang saya bilang kita kan ngatur uang ya jadi ada uang yang kita investasikan dan lain-lain dan ternyata investasi kita berkembang dan kalau investasi kita sudah sampai di shop itu tetap harus Lain dihitung lagi. gitu loh jadi Iya. oh oke gitu kan jadi saya bilang dulu dulu saya ngerasa sudah selesai gitu tapi setelah saya tahu bahwa uh, yang ada pun kalau sampai nisabnya dan sudah 1 tahun itu tetap harus kita keluarkan lagi. Nah itu kalau itu yang dari apa namanya uh, yang apa namanya yang saya lakukan ya ini sharingnya saya gitu ya. Oke. Terus pertanyaan Dari pertanyaan Aulia berikutnya Chandra. eh, Anak saya usia Bapak SMA. Ibu, anak saya punya usia SMA, punya tabungan 1,5 juta, ingin belajar investasi. Mohon saran, gambaran tentang pembagian pos tabungan dan investasi yang sederhana. Mungkin Bu Alia dulu, nanti Bu Alia kita cocok ini, paling cocok. silakan Bu Alia. Sebetulnya mau tanya dulu anaknya ada tanggungnya apa gitu. Misalnya memang sudah semuanya sudah tercukupi ya, nggak ada apa-apa ya, nggak ada. Tanyain dulu sebetulnya anaknya ini punya ingin tujuan ada tujuan finansial nggak dia? Ya mungkin kita nggak tahu. Kalau udah dari tujuan finansial tahu, terus nanti kita baru mau mau investasi apa. Misalnya kali anaknya dari SMA ini udah pingin, aku pingin bisa sekolah sendiri, bayar sendiri itu mungkin agak beda ya. Atau gimana kalau apa? Aku pingin eh, apa namanya keluar negeri sendiri gitu ya. Nah itu kan berarti kita lihat dulu mau keluar negerinya. Aku pingin jalan-jalannya tahun depan, berarti ini kan berarti dia nabung nih ya karena pingin tahun depan. Tapi kalau misalnya secara umum, kalau saya sarankan karena ini anak masih muda ya, semakin muda usia itu sebetulnya untuk cari investasi yang agak resiko tuh lebih nyaman sebetulnya ya, masih masih muda ya. Terus dilihat juga nih model anaknya model yang kayak gimana. Dia kalau dia lebih suka udah agak berani resiko dikit, kenapa bisa coba saham ya? Saham diajarin aja saham dari yang blue chip aja. Itu long term dia bisa tambah belajar. Nanti semakin kita udah pernah belajar ngambil yang itu, nanti dia akan naik berkembang lagi. Kita mulai dari yang ini dulu yang resikonya kecil, saham misalnya saham blue chip atau misalnya kita nyoba sekalian tentu seperti yang tadi dibilang Mas Putra jangan jangan cuma itu aja, boleh coba dia mulai beli emas buat dia sendiri ya, buat nabung gitu untuk lindung nilainya dia dapat, terus untuk yang investasi lainnya saham atau dia mau mulai apa namanya bisa reksadana juga kalau misalnya pingin nyoba dulu gitu ya. Kalau mau sih belajarnya reksadana dulu dia dia cobain dulu karena itu bikin bikin apa namanya bikin kebiasaan baik memulai dari yang kecil karena reksadana dengan 100.000 aja udah bisa.
Sementara kalau saham kita beri ada berapa satu lot aja belum tentu 100.000 bisa kan. Jadi yang kecil dulu 100.000 dulu. Nanti kalau reksadananya dia udah berkembang kan, karena dia uangnya kita nggak tahu uangnya berapa kan jajannya. Reksadananya dia udah berkembang, terus kalau udah bisa untuk beli apa namanya beli saham langsung, ya reksadananya dijual, kita beli saham langsung. Nah sahamnya saham yang blue chip gitu aja sih. Pokoknya dibiasakan pembiasaan yang baik dan gradually nanti dia akan ketemu mana yang dia paling pas buat dia. Kalau saya sih itu. Makasih Bu Alia. Ada yang lain yang menambahkan? Ya kalau dari saya sedikit aja Bu, maksudnya kan ini SMA ya udah bisa melihat secara pemahaman ya. Jadi prinsip dasarnya udah berinvestasilah pada tempat yang ada mengerti itu poin pentingnya dulu. Jadi kita belajar sedikit, tapi tetap learning by doing. Jangan belajar teori semua gitu. Tapi yang lakukan, jadi tetap belajar sambil lakukan gitu Bu. Jadi mungkin Bapak atau Ibu yang nanya, silakan ajak anak diskusi, berikan gambaran A, B, C, D seperti ini gitu. Nanti biar bisa memutuskan sendiri gitu. Tapi tetap didampingi. Ya, saya melakukan itu ke adik saya sebenarnya gitu. Jadi dia ngeliat, oh belum pernah coba nih reksadana 10.000 bisa gitu. 10.000 bisa nggak Bu? Sangat Maksud kecil sekali gitu. oke. Bisa, ada beberapa yang bisa kayak di bibit gitu. Karena kan memang dilatih ya. Jadi awal itu dia kayak susah gitu. Lama kelamaan dia lihat tuh ada naik kok hijau gitu. Dia dapat habitnya, pelan-pelan baru mengerti gitu. Jadi dia dapat ilmunya dulu, coba aplikasikan, nanti dia akan belajar sendiri lebih lanjut gitu Bu. Dari Bu Dewi atau Pak Beni? Ya betul sih Pak. Kalau pengalaman saya kebetulan kan saya ada di sekuritas pada saat sekarang. Saya lebih banyak memberikan teori terlebih dahulu kepada anak-anak saya dalam melakukan pengelolaan investasinya sendiri. Kemudian setelah dia memahami secara teoritis bagaimana dia mengembangkan investasi dia, kemudian saya baru memberikan dia arahan apa namanya di di institusi mana dia akan melakukan investasi. Nah, di investasi-investasi itu kan sebenarnya di instrum apa di institusi tertentu itu sumber misalkan di tempat saya itu punya Bipot ya aplikasinya, dia bisa melakukan transaksi saham, reksadana, ataupun dia juga bisa melakukan transaksi-transaksi government bond atau corporate bond. Nah, saya lebih cenderung memberikan arah-arah bagaimana instrumen-instrumen itu berisiko. Kemudian saya juga memberikan arah returnnya seperti apa ke depannya, sehingga anak saya itu sangat memahami bagaimana dia akan melakukan investasi. Itu Pak, kalau saya dalam mengelola portofolio untuk anak-anak saya. Sharing ya Pak? Ya, terima kasih Pak Beni. Bu Dewi ada tambahan Bu? Oke, saya resume ya. Saya bagian ngeresume soalnya belakangan ya. Oke, kalau saya ngeresumnya gini, berarti ini Pak Aulia atau Bu Aulia ya? Izin ya, saya coba resume. Pertama, anak itu harus tahu tujuannya. Jadi selalu itu harus tahu tuh ya pertama. Terus kedua, dia harus menetapkan waktunya. Jadi berapa lama nih waktu uang ini untuk diinvestasikan. Terus kedua, kita harus kenal anak kita itu risikonya, risk profile-nya seperti apa. Ya, apakah dia anak yang risk taker atau dia yang risk averter ya. Terus dari uang 1,5 juta ini dia mau mengalokasikannya bagaimana gitu ya. Jadi kita harus lihat. Jadi bentuk aset alokasinya juga harus kita bantu. Jadi memang nggak bisa rasanya ngobrol kalau by online begini. Kalau kalau ngomongin investasi pribadi itu memang harus ketemu ya, harus ketemu satu-satu gitu kan. Terus yang terakhir kita juga harus ngajarin anak kita untuk melakukan apa ya, periodic review ya, periodic review terhadap yang sudah dia investasikan. Jadi ini bukan berlaku buat anak Bapak Ibu Aulia Chandra ya, Bapak atau Ibu, mohon maaf saya nggak belum mengenali, tapi ini juga berlaku buat kita kalau kita ingin melakukan investasi. Jadi saya selalu pegang itu. Jadi tujuan, time-nya, terus kemudian risk profile atau risiko profilnya kita, terus kemudian aset alokasi sama periodic review yang harus kita lakukan. Itu dari saya ya. Oke, terus kita lanjut. Masih ada berapa pertanyaan ya? Saya langsung cepat aja ya, waktunya udah ini. Um, Ya, ada apa nih? Banyak IG berseliweran, banyak yang belum sampai nisab dipotong gajinya per bulan. Wah, ini bayar kita, zakat tadi Bu. ya bukan kita Di ya. luar di luar ini kita Iya. Terus kemudian nih ini ada juga nih kalau punya negara emas ya. 90 gram terus punya hutang 150 juta.
tetap kena hukum zakat kah gitu kan. Oke, silakan Pak Beni atau Bu Alia dan Alia. Pak Mas Putra. Saya dulu kali ya. Sekarang kita tadi punya emas itu sebetulnya untuk apa gitu. Ya, terus kita kembali ke pelajaran yang kemarin yang 2 hari yang lalu ya, Mas. Untuk bahwa lebih baik untuk melunasi hutang dulu ya sebetulnya. Jadi kalau saya dari sisi hutang lebih baik kan kita nggak punya hutang ya kayak tadi dibilang Bu Dewi kayak seperti apa beban ngangkut batu di punggung gitu ya. Bawa Nah, ransel isi batu ya Bu. oh, Jerman. Jadi kalau saran saya sih, kalau bisa, kalau ini tapi ini nggak tahu nih ya, nggak disebutkan hutangnya hutang apa dulu ya. Kalau misalnya hutang-hutang yang memang harus hutang pribadi sendiri misalnya ya, sebaiknya saran saya dilunasi dulu hutangnya. Jadi hutangnya lunas, terus nanti kita tetap, insya Allah tuh masih tetap punya emas sih, gitu, simpelnya. Silakan mungkin ada yang lainnya kalau dari Kalau saya setuju Dari Pak dengan Bu Beni. Alia. Dari Pak Beni mungkin ada perspektif lain, Pak. perspektif lain, ini sih hutangnya hutang apa gitu ya Pak Ben? Iya. Masih Eh, mute Pak Beni. Ya, saya setuju dengan Bu Alia, Pak. Mungkin dalam konteks hutang, tergantung sih Pak, hutangnya hutang apa dulu nih gitu ya. Tetapi kalau dalam akuntansi konvensional, bahwa huruf harta itu sama dengan hutang tambah modal gitu ya. Itu konsepnya gitu sih Pak. Tapi kalau di sisi konvensionalnya, mungkin tergantunglah hutangnya apa dulu. Itu tambahannya. Baik. Saya juga sama sih Bapak Ibu. Intinya kalau 90 gram pun kayak dijual menutup utang gitu. Jadi ya kembali lagi ke dalam hal ini mungkin kita ingat kembali bahwasanya emas gak dibawa mati tapi utang dibawa mati gitu loh. Jadi mungkin patokan utamanya adalah kalau misalkan kita bicara daruriyat, kita fokus ke daruriyat dulu gitu. Cuman saya nggak tahu nih konteks utangnya apa, apakah utang mobil atau utang motor nggak tahu gitu. Cuman kalau misalkan memang memiliki keleluasan melunasi, lunasi dulu gitu. Karena kita nggak tahu mau datanya kapan gitu loh. Dan itu akan diwariskan utang tersebut gitu loh. Ya mungkin itu dari saya Bapak Ibu melengkapi lah. Mungkin udah pertanyaan cukup ya. Mungkin kita masuk ke kuis ya. Jadi Bapak Ibu udah jam setengah 11 ternyata seperti di yang pertama ya kita ada beberapa kuis. Mungkin 6 pertanyaan cukup Bapak Ibu ya. Jadi Sama nanti ini kali ya, terima kasih untuk yang melakukan pertanyaan. Mungkin yang melakukan pertanyaan nanti dapat GoPay ya, yang udah ya, pertanyaannya ya seperti itu ya. itu udah ada berapa itu jadi pertanyaan tadi? Berarti udah 4 pertanyaan ya. 4 Bu ya pertanyaannya yang masalah ya. iya boleh 4. Ini nanti Dua eh, gitu. kita ada 2 kuis ini 2 kuis. Mungkin cepet-cepetan jawab di chat aja. Yang lebih dulu jawab dia dapat ini, kita dapat GoPay. Mungkin dari siapa dulu nih yang mau ngasih pertanyaan Bapak Ibu? Bu Alia ada pertanyaan khusus nggak yang susah dijawab? Mbak Dewi aja. Yuk. Kalau saya tanya apa ya? Oke, dalam berkaitan dengan proteksi tadi, kita tahu apa istilah untuk dana yang dikumpulkan dalam takaful yang akan dibagikan. Ada yang bisa jawab Bapak Ibu? Jawab istilah apa tadi? Dana Dana yang apa gitu? Biasa sebut dana ini nih gitu. Makanya sulit tuh ya. Oh, protection, oke. bukan yang dana yang tadi kita kumpulin nih, terus Nama di uangnya itu Pak, uang apa dikelola namanya gitu. oleh takaful itu disebut dana apa sebetulnya? Nah, ini Ya, Bu dari siapa Eni tadi? Megawati ya. Bu Eni pertama dari Iya, Tabaru. baru ya Jadi di awal. Pertanyaan nanti satu lagi, siapa? dari Dewi ada Bu. Oke. Bagaimana cara menyimpan dana darurat gitu lah. Seperti itu. Nah, ini pertanyaan kedua Bapak Ibu. Tadi yang pertama Bu Eni Megawati ya. Nanti share nomornya. Pertanyaan kedua dari Bu Dewi nih. Ada yang bisa jawab Hmm. Bapak Ibu. Langsung aja chat. Salah pun nggak apa-apa. Ya, Di chat bagaimana lagi cara gitu. menyimpan dana? Dari penghasilan awal langsung disisihkan ke rekening khusus. Di awal bulan celang yang boleh diambil. Nah, gimana Bu Dewi yang mana nih? Kayak Tapi ini deh, menyimpan di awal bulan di celeng yang tidak boleh diambil gitu ya.
Kalau cuma di awal bulan aja tapi masih bisa diambil nanti nggak jadi dana darurat ya. Jadi Oke, ini berarti Pak Ibu Rodiatul Istiana ya. Oke. iya. Benar. Jadi sudah ada berarti Bu ya 2 kuis sama 4 pertanyaan ya. Nanti Bapak Ibu mohon berkenan untuk izin ini ya share nomornya, nomor GoPay-nya nanti akan kita kirimkan. Jadi ada 4 pemenang dari pertanyaan dan 2 dari kuis. Maaf, Oke, Mbak. Yang iya, pertanyaan ada beberapa saya sebut ya. Nanti mohon iya. mohon menyertakan nomor ininya GoPay-nya Ibu Aulia, Ibu Fitri Afifa Azhari, kemudian OP, dan OP ya, nama tulisannya di situ OP, Miftahul Husna dan Mutiara. Sementara yang menjawab pertanyaan, Ada Ibu Eni Megawati, Bu Gresik yang terbaru tadi, ya, sama Ibu Rodiatul Istiana. Total ada oke, 7 ya. 8 berarti Bu ya. Iya, oke. 7 Mas Putra. Oh 7 ya. Oke. Mungkin Bapak Ibu disebutkan boleh berkenan untuk share nomor GoPay-nya biar kita bisa segera serahkan hadiahnya kepada yang berhak gitu ya. Oke, sambil kita menunggu mungkin dari kita tim yang hari ini kita cukupkan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas atensinya, partisipasinya, diskusinya. Kami mewakili dari Taskia dan juga tim Red Gresik, mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kegelapan. Dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah puasa ini ya, bulan Ramadan. Semoga 10 hari terakhir semakin optimal, di pengunjung kita makin semangat. Sekian terima kasih dari kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Makasih, Mbak. Mbak. Sama-sama Ibu Alia, Bu Dewi, Makasih. Mas Oke, Ramdan. jadi udah berobatnya dan Semoga insya Allah ketemu lagi di lain ini. kesempatan. Terima kasih. Makasih. Amin.